Halo Aries, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya, perasaan si dia orang yang kamu fokuskan. Perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya, Aries ya. So, kita langsung mulai saja dari yang pertama. Aku akan mulai dulu dengan membacakan, dengan melihat kondisi perasaan kamu, Aries, terhadap si dia sejauh ini. Gitu ya. Kita mulai dulu dengan melihat perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini, di mana di bagian pertama ini juga akan membantu kamu untuk mengetahui apakah readingan ini adalah untuk kamu atau bukan. Apakah energi yang tertarik di readingan ini merupakan energi kamu dan si dia atau bukan. Gitu ya. Apabila dari bagian pertama ini kamu merasa resonate gitu ya, artinya readingan ini adalah untuk kamu, artinya energi yang tertarik di readingan ini merupakan energi kamu dengan si dia gitu ya. Begitu sebaliknya, apabila kamu merasa kurang resonate atau tidak resonate, maka artinya readingan ini bukan untuk kamu, artinya energi yang tertarik di readingan ini bukanlah energi kamu dengan si dia gitu ya. Balik lagi, karena ini merupakan general reading, jadi apabila tidak resonate, jangan dipaksakan gitu ya. So, Aries, kita langsung mulai saja. We'll see. Oke, kita ada Ace of Roads atau Ace of Wands. Kita ada Nine of Wands atau Nine of Roads. Kita punya The Hermit. Kita punya Seven of Swords. Dan yang terakhir kita punya Five of Pentacles. Gitu ya. So, Aries, aku melihat sejauh ini kamu sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia, di mana kamu sebenarnya menginginkan atau masih menginginkan perkembangan untuk hubungan percintaan di antara kalian berdua. Baik perkembangan status ataupun perkembangan pola komunikasi, pola hubungan, kamu menginginkan suatu kondisi hubungan yang sehat, yang stabil kondisinya, minim masalah, yang bisa langgeng, long term gitu ya, apabila memungkinkan agar hubungan bisa terus berjalan dan berkembang sampai ke arah pernikahan, membangun rumah tangga bersama, membangun keluarga bersama gitu ya. Kamu menginginkan agar komunikasi yang terjalin di dalam hubungan kalian sifatnya itu dua arah, solusional, efektif, kondusif, hati ke hati, personal, intens, mendalam, gitu ya. Atas apapun kendala atau permasalahan dalam hubungan kalian sejauh ini, kamu masih punya keinginan agar solusinya bisa ditemukan, diimplementasikan, sehingga hubungan bisa mengalami perbaikan atau perkembangan pesat. Gitu ya. Cuman, terlepas dari semua perasaan dan harapan yang positif dari sisi kamu terhadap si dia, kamu sadari atau tidak, kamu sebenarnya mengalami dilema dan kebingungan. Dilema dan kebingungan terkait apakah mempertahankan dan memperjuangkan hubungan merupakan keputusan yang tepat, atau lebih baik move on dan mundur walau sebenarnya masih punya perasaan dan harapan terhadap si dia, terhadap hubungan. Kamu tidak mau menjalankan hubungan yang kedepannya tidak berprospek, atau yang sekarang ini kamu udah ngeh bahwa ini kayaknya nggak bakal berhasil, kamu nggak mau. Jadi sekarang ini kamu sebenarnya sedang dalam tahap meyakinkan diri kamu sendiri atas apa yang sebenarnya kamu mau terkait hubungan, terkait si dia gitu. Jadi sejauh ini aku bisa bilang bahwa oke,
Secara emosi kamu masih sayang, tapi kamu tidak melupakan sisi logika kamu bahwa kalaupun sayang worth it gak sih? Nah, jadi sekarang sebenarnya kamu sedang menggunakan um, kedua sisi kamu, yaitu emosi dan sisi logika gitu. Nah, um, untuk beberapa dari kalian, aku melihat sekarang ini komunikasi dan hubungannya sedang renggang gitu ya, lagi benar-benar agak sendiri-sendiri, berfokus pada keseharian, aktivitas, kesibukan, dan kehidupan pribadi gitu ya, atau bahkan tidak ada komunikasi sama sekali, antara minim komunikasi ataupun tidak berkomunikasi sama sekali. Untuk beberapa lainnya ada yang LDR, dan juga ada yang mengalami kendala di aspek finansial dan atau karir, dan permasalahan apapun di karir dan atau finansial ini cukup berdampak ke hubungan kalian, gitu ya. Dan juga aku melihat kendalanya di sini untuk beberapa dari kalian, ada yang merasa bahwa ini hubungan kok kita nggak terbuka terhadap satu sama lainnya. Contoh, kamu merasa dia nggak terbuka terhadap kamu, atau sebaliknya dia merasa begitu. Tapi intinya ada kesan seperti ada yang ditutup-tutupi, ada ketidakjujuran, ketidakterbukaan, dan itu cukup menjadi kendala karena dari sana muncul overthinking, muncul insecurity, netting, lalu berdampak lagi kepada pola komunikasi, pola hubungan yang kurang tepat. Aku melihat seperti itu, gitu ya. Tapi kalau perasaan, yes, kamu sebenarnya masih mempunyai perasaan terhadap si dia, cuman kamu sedang bingung bagaimana kamu sebaiknya menanggapi perasaan ini, gitu ya. Untuk zodiak, so far aku melihat Virgo. Jadi beberapa dari kamu Aries, possible kamu berhadapan dengan Virgo, gitu ya. So, Aries, kita bakal lanjut ke perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, kondisinya bagaimana, gitu ya. So, we'll see. Kita ada Queen of Pentacles, kita ada Nine of Cups, kemudian kita punya Four of Pentacles, kita punya Eight of Cups, dan yang terakhir kita punya Two of Wands, gitu ya. Di sini deh. Oke. Aries, kalau dari sisi dia, sejauh ini dia juga sama dengan kamu, dia mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia sebenarnya sangat menginginkan keberhasilan dan perkembangan untuk hubungan percintaan di antara kalian berdua. Dia mau kalian bisa quality time atau quality time lagi gitu ya. Dia mau jalan, mau dinner, mau bertemu kamu secara langsung gitu ya. Karena ya dia sayang sama kamu gitu. Menurut dia, selama ini kalian sudah punya banyak sekali momen, sudah punya banyak sekali kebersamaan, dan dia ingin kedepannya memperbanyak momen-momen baru, menciptakan kebersamaan-kebersamaan baru di dalam hubungan kalian, gitu ya. Dia melihat kamu atraktif secara fisik, tapi secara personality juga baik, gitu. Jadi, kamu tuh cantik dan atau tampan, luar maupun dalam, dari sisi dia, gitu ya. Cuman, aku bisa melihat bahwa dia tidak ada pergerakan atau minim pergerakan terhadap kamu. Dalam artian, oke, perasaannya sepositif itu, tapi tidak diekspresikan. Ataupun kalau diekspresikan tuh benar-benar bisa dihitung jari, benar-benar jarang sekali, minim banget. Oke, dia punya harapan yang positif untuk perkembangan hubungan kalian, tapi so far dia belum ada action sama sekali, atau belum ada action yang signifikan, minim action untuk mewujudkan perkembangan ini. Jadinya perasaan dan harapan dia itu bertolak belakang. Perasaannya super positif, harapan super positif, tapi sayangnya tidak dibarengi dengan actionnya gitu. Tidak selaras antara perasaan dan actionnya. Kenapa? Ada satu dan lain hal yang dia pertimbangkan. Atas apapun itu pertimbangannya,
Sehingga berdampak ke perasaannya begini-begini begitu, harapannya begitu-begitu begini, tapi tidak ada action signifikan atau bahkan tidak ada sama sekali yang mendukung perasaan dan harapan dia terhadap kamu, Aries. Gitu ya. Sama, di sini juga aku melihat isu terkait karir dan atau finansial, baik dari sisi kamu atau sisi dia atau bahkan berdua, yang sedikit banyaknya berdampak kepada keberlangsungan hubungan kalian. Ada juga LDR di sini, dan di sini aku juga mendapatkan informasi terkait gini, beberapa dari kamu, si dia itu merasa bahwa sebelumnya, jadi gini bicaranya, jadi gini, jadi gini, ada isu terkait masa lalu yang belum bisa dia lupakan, masih terbawa sampai sekarang ini, sehingga berdampak kepada jalannya hubungan kalian. Nah, definisi masa lalu ini apa sih? Ada beberapa. Yang pertama, ada energi di mana dia merasa kamu dulu pernah menyakiti dia atau menyinggung dia atau membuat dia kurang nyaman, dan atas apapun penyebabnya atau memorinya, dia masih ingat sampai sekarang ini dan dia belum bisa let go, sehingga sehingga berdampak ke bagaimana cara dia berkomunikasi dan berhubungan dengan kamu. Itu definisi masa lalu yang pertama. Masa lalu yang kedua di sini ada terkait tidak ada kaitan dengan kamu, tapi misalnya dia pernah mengalami luka dari percintaan dia yang sebelumnya dengan partner atau partner-partner sebelumnya, yang luka ini belum healed, belum sembuh, masih terbawa sampai sekarang ini, sehingga berdampak ke bagaimana dia menjalankan hubungan percintaan dengan kamu, gitu ya. Yang ketiga, masa lalu di sini dalam konteks possible dia ada trauma dari masa kecil, gitu ya, sehingga terbawa sampai sekarang ini dan berdampak ke hubungan kalian. Tapi something about masa lalu di sini, Eight of Cups. Nah, atas apapun kendala dan pergumulan ini, apa karena finansial, karir, LDR, atau masa lalu gitu ya, tapi saking bingungnya dia sampai sempat kepikiran apa gua akhiri aja atau gua bertahan, tapi baru kepikiran. Belum ada keputusan yang dia ambil, karena untuk mundur pun, untuk move on dia nggak ikhlas, dia belum rela. Karena ngerasanya selama ini kebersamaan udah banyak, tapi kalau harus berjuang juga dia bergumul. Dia merasanya kemungkinan bakal sulit nih perjuanginnya, gitu. Nah, tapi untuk merangkum poin kedua ini, perasaan dia terhadap kamu, yes, dia masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu. Cuma memang terkendala atas faktor-faktor yang telah tadi aku sampaikan, gitu ya. Untuk zodiak, di sini aku melihat Earth sign, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Gitu ya. Tidak mesti, tapi itu yang tertarik energinya di sini. Gitu ya. So, Aries, kita bakal lihat kesarannya untuk kamu dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan percintaan kamu dengan si dia. Gitu ya. So, we'll see. Prosperity lies ahead. Kemudian kita punya it's time to release negativity. Kita punya the end of a tough cycle approaches. Dan yang terakhir, kita punya surrender to the divine. Gitu ya. Oke. Saran yang dominan di sini adalah Aries, kamu harus ingat bahwa hidup kamu tidak hanya percintaan saja, tapi hidup kamu terdiri atas banyak aspek. Ada pekerjaan, ada studi, keuangan, pertemanan kamu, bahkan diri kamu sendiri yang harus kamu rawat, gitu. Nah, belajar untuk jangan sampai satu aspek bermasalah, lalu semua aspek lainnya ikutan bermasalah. Jangan, sayang banget. Padahal, oke,
Mungkin di satu aspek kamu agak struggling. Dalam konteksnya di sini percintaan. Mungkin percintaan kamu struggling. Tapi coba kamu lihat di aspek-aspek lainnya. Aspek-aspek lainnya tuh kamu berjaya. Contoh studi, keuangan, karir, pertemanan, dan lain-lain gitu. Ada banyak kemakmuran di depan sana. Ada banyak hadiah dari universe untuk kamu, untuk aspek-aspek lain ini. Jangan sampai hadiah-hadiah ini yang universe mau berikan kepada kamu, tapi karena kamu hanya stuck pada masalah kamu hanya stuck pada aspek yang bermasalah, kemudian kamu enggak melihat atau menolak melihat, enggak menerima atau menolak menerima hadiah-hadiah ini. Padahal ini hadiah loh, siapa sih yang nggak suka hadiah? Plus ini hadiah dari alam semesta pula, dari universe. Nah, consider di sana, gitu. Itu saran yang dominan di sini. Nah, saran yang selanjutnya ini adalah untuk sedikit dari kalian, di mana untuk sedikit dari kalian diminta untuk bertahan. Kalau kamu bertanya bertahan atau move on, bertahan untuk sedikit dari kalian, gitu ya. Karena ada chance untuk hubungan bisa berkembang dan diperbaiki. Yang penting sekarang healing dulu, sembuhkan semua luka, tenangkan diri, kontrol diri, pikiran, emosi gitu ya. Dan perlahan tapi pasti kondisi akan membaik. Yang penting fokuslah pada sekarang ini apa yang bisa kamu lakukan. Yaitu berfokus pada diri kamu sendiri, fokus pada healingnya kamu, proses healingnya kamu, pengembangan diri kamu, perbaikan diri kamu, dan lain-lain gitu ya. Nah, pesan untuk tetap bertahan yang bukan move on ini, itu kan untuk sedikit dari kalian. Nah, kalau kamu bingung, itu pesan untuk kamu atau bukan, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku, yang nanti akun Instagram aku akan aku lampirkan di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Untuk price listnya sendiri juga sebenarnya sudah terlampir di comment section dan di description box. Price listnya sudah ada di description box beserta pendetailan dari masing-masing paket maupun sesi. Bisa coba kamu cek di sana gitu ya. So Aries, sekali lagi terima kasih banyak. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung, yang kurang baik. Aku minta maaf. Apabila kamu merasa terbantu dan kamu terpanggil untuk komen, like, dan share video ini, atau bahkan subscribe channel ini, terima kasih banyak dan silahkan, tapi tidak ada paksaan gitu ya. So Aries, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.